Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, hari ini saya bawa topik yang jujur bikin saya pribadi deg-degan. Karena apa? Karena saya mulai khawatir, apakah makanan yang saya kasih ke orang tua saya selama ini benar-benar aman untuk ginjal dan jantung mereka? Dan untuk menjawab semua pertanyaan yang bikin gelisah ini, saya undang langsung seorang tokoh besar, dokter lulusannya luar biasa. Pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia kesehatan lansia. Beliau adalah penulis buku sehat di usia emas dan juga cendekiawan yang membangun program nasional Alzheimer Indonesia. Langsung kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih, Mas Raka. Saya datang ke sini bukan untuk menakut-nakuti, tapi saya sering melihat pasien lansia yang datang. Saat semuanya sudah terlambat, kaki bengkak, jantung berdebar, tidur tidak nyenyak, dan mereka bilang, padahal saya cuma makan sayur, dok. Nah, itu dia. Cuma makan sayur. Tapi kok malah makin berat badannya, makin kapek. Karena tubuh lansia itu ibarat pompa air tua, Mas. Masih bisa jalan, tapi tidak bisa disuruh kerja rodi. Jadi kalau salah makan, walaupun itu sayur, justru bisa bikin ginjal dan jantung kerja 2 kali lebih keras. Sekarang jeda sebentar ya. Bapak Ibu, saya pengen tahu kamu lagi nonton dari mana nih Medan? Solo, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Bu Dokter, saya harus jujur. Saya sendiri baru tahu kalau ternyata sayur bisa membebani jantung dan ginjal. Kok bisa ya? Bisa sekali. Mas Raka, saya sering menangani pasien usia 60 tahun ke atas yang datang dengan keluhan sederhana kaki terasa berat. Siring, pusing, atau tidur gelisah. Tapi setelah ditelusuri, penyebabnya ada di dapur mereka sendiri. Apa maksudnya? Makanannya? Betul. Banyak yang terlalu percaya bahwa semua jenis sayur itu pasti menyehatkan, padahal di usia lanjut, organ tubuh kita sudah tidak sekuat dulu. Ginjal sudah seperti saringan tua. Hati melambat. Dan jantung mudah lelah. Jadi, kalau kita makan sayur yang berat, tubuh kita seperti dipaksa kerja paksa. Tepat contohnya sayur bayam. Elam, banyak orang percaya bayam itu bagus untuk darah, tapi mereka lupa bahwa bayam mengandung oksalat tinggi. Kalau ginjalnya sudah lemah, oksalat ini bisa jadi kristal menumpuk jadi batu ginjal. Astaga. Yati, Bapak Ibu di rumah yang rajin makan bayam setiap pagi, justru bisa kena sakit batu ginjal. Kalau tidak dimasak dan dikonsumsi dengan cara yang tepat, iya. Saya pernah menangani pasien ibu-ibu usia 68 dari Medan. Tiap hari makan bayam rebus karena katanya bagus untuk pencernaan. Beberapa minggu kemudian, punggung pegal. Buang air kecil terasa nyeri. Dan tidur tidak nyenyak. Duh, itu saya banget. Kadang juga suka makan bayam sisa, dipanaskan lagi besok paginya. Nah, itu kesalahan fatal lainnya. Bayam tidak boleh dipanaskan ulang, senyawa di dalamnya berubah dan bisa meracuni tubuh. Apalagi kalau disimpan semalaman, lalu dipanaskan pakai microwave. Wah, saya merinding dengarnya. Bu Dokter, bagaimana dengan daun singkong? Itu kan makanan kampung yang sangat populer. Daun singkong itu memang favorit. Tapi kandungan purinnya tinggi sekali. Mas, kalau dimakan terlalu sering, bisa memicu asam urat. Saya pernah lihat seorang bapak di Yogyakarta
Usia 72 jalannya pincang karena sendinya bengkak. Ternyata tiap sore beliau makan daun singkong dengan sambal terasi. Loh, saya kira yang bikin asam urat itu cuma jeroan atau daging merah. Itulah salah paham terbesar masyarakat kita. Banyak orang tua tidak tahu bahwa sayur pun bisa memicu penyakit kalau tidak sesuai kondisi tubuh. Oke, tadi kita bahas bayam dan daun singkong. Apa ada sayuran lain yang berbahaya? Kangkung, sayur ini mengandung natrium alami yang cukup tinggi. Kalau dikonsumsi malam hari atau saat tubuh sedang lelah, bisa menyebabkan retensi cairan, akibatnya kaki bengkak, napas sesak, dan tidur jadi gelisah. Wah, saya ingat almarhum kakek saya. Dulu sering makan tumis kangkung malam-malam. Bangunnya selalu mengeluh sepatu jadi sempit. Kaki kayak bengkak. Itu sinyal tubuh yang tidak boleh diabaikan. Mas, jantung lansia harus bekerja keras kalau tubuh menyimpan kelebihan cairan. Lama-lama bisa memicu gagal jantung ringan. Ini benar-benar membuka mata saya. Sayuran yang kita anggap ramah, ternyata bisa berbahaya kalau salah waktu dan cara konsumsi. Tepat sekali. Jadi, bukan berarti kita harus takut makan sayur, tapi kita harus lebih paham, lebih bijak, dan yang paling penting, lebih lembut terhadap tubuh kita sendiri. Jadi, bagaimana caranya kita tetap bisa menikmati sayur tanpa menyiksa ginjal dan jantung? Mulai dari yang sederhana, batasi sayur berisiko tinggi seperti bayam, daun singkong. Kangkung hanya 1 atau 2 kali seminggu, ganti dengan sayuran yang lebih ringan seperti labu siam, sawi putih, brokoli muda, buncis muda. Dan cara masaknya, Rebus dengan banyak air, lalu buang air rebusan pertama. Untuk rebung, harus direbus 2-3 kali. Tumis jangan terlalu lama, dan jangan terlalu asin. Gunakan bumbu alami bawang putih. Jahe, daun kemangi, itu bisa mengangkat cita rasa tanpa membebani ginjal. saya merasa ini bukan cuma ilmu. Ini kayak nasihat seorang ibu ke anaknya. Karena memang begitu, Mas, saya ingin semua lansia di Indonesia sadar bahwa makan sayur itu penting, tapi harus sesuai kondisi tubuh. Jangan sampai niat baik justru jadi beban. Bapak Ibu semua, tadi Bu Dokter bilang tubuh kita itu cerdas. Ia kasih sinyal kalau ada yang salah. Kalau habis makan, Anda merasa kembung, kaki bengkak, atau gampang lelah. Jangan abaikan. Bisa jadi itu tanda bahwa makanan Anda tidak cocok lagi dengan tubuh saat ini. Dan ingat, tidak ada sayuran yang sepenuhnya baik atau buruk. Yang ada adalah cocok atau tidak cocok untuk kondisi tubuh Anda. Jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Bu Siti akan bahas sayur lain yang juga sering bikin keliru kol. Daun pepaya dan rebung, dan tentu saja solusi praktisnya. Oke Bu Siti, tadi kita sudah bicara tentang bayam, daun singkong, dan kangkung. Sekarang saya penasaran kol dan kubis. Itu kan sayur yang sering ada di mie instan. Lalapan atau sup, apa juga termasuk yang perlu diwaspadai? Betul, Mas. Kol dan kubis itu masuk dalam kelompok cruciferous vegetables, kaya serat, kaya vitamin. Tapi kalau dimakan mentah atau dalam jumlah banyak, bisa menyebabkan perut kembung, bersentawa, dan dada terasa sesak. Waduh, padahal banyak orang suka lalapan kol mentah dengan sambal, termasuk saya. Kalau sistem pencernaan masih kuat, tidak masalah. Tapi di usia senja, lambung dan usus sudah bekerja lebih lambat. Gas dari fermentasi kol yang mentah bisa menekan diafragma dan membuat napas terasa pendek.
Apalagi kalau lansia punya riwayat penyakit jantung. Jadi kol bukan dilarang. Tapi, cara masaknya harus diubah. Tepat, kol sebaiknya ditumis sebentar dengan sedikit air. Atau direbus ringan agar lebih empuk dan mudah dicerna. Jangan terlalu lama juga, karena bisa hilang gizinya. Bu Dokter, satu lagi yang sering disebut sebagai obat alami daun pepaya. Banyak yang percaya bisa membersihkan darah, menambah imunitas. Saya tidak menolak manfaat daun pepaya, tapi saya perlu tekankan jangan minum air rebusan daun pepaya setiap hari seperti minum teh. Karena apa? Kenapa bu? Karena pahit? Bukan hanya pahit. Mas, air rebusan daun pepaya yang terlalu kental bisa menyebabkan tekanan darah turun drastis. Saya pernah menangani pasien lansia perempuan dari Bandung. Usia 65. Beliau tiap pagi minum air rebusan daun pepaya yang hitam dan pahit karena katanya bisa buang racun. Dan hasilnya? Tekanan darahnya turun jadi 90/60, akhirnya sering pusing, jalan sempoyongan, dan mudah jatuh. Saya sarankan berhenti sementara, ganti dengan sawi putih berkuah encer, dan hanya dalam beberapa hari, beliau merasa tubuhnya kembali ringan. Jadi, semua yang berlebihan memang tidak baik? Ya, Benar sekali, tubuh lansia butuh kestabilan. Bukan kejutan-kejutan drastis. Jangan percaya bahwa semakin pahit atau semakin alami semakin baik. kalau begitu, bagaimana dengan rebung makanan khas yang sering jadi isian lumpia atau tumisan? Rebung itu aromatik dan enak. Tapi, kalau tidak direbus dengan benar, bisa mengiritasi lambung karena masih mengandung zat alami yang asam dan bersifat gas. Apalagi untuk lansia yang sistem pencernaannya sudah rapuh. Saya pernah makan rebung dari pasar, langsung dimasak tanpa direbus ulang. Habis makan, perut terasa penuh, seperti ada balon di dalam. Itu reaksi umum. Mas, rebung harus direbus 2 hingga 3 kali. Lalu dibuang air rebusannya. Baru setelah itu bisa ditumis atau dibuat sup. Jangan langsung dimasak seperti sayur biasa. Wah, selama ini banyak yang tidak tahu ya. Termasuk saya. Karena kita terbiasa menganggap makanan tradisional pasti aman. Padahal yang tradisional pun bisa jadi jebakan. Kalau tidak paham caranya, setiap zaman berubah, tubuh juga berubah. Maka caranya juga harus disesuaikan. Kalau begitu, bisa dibilang makanan sehat pun bisa jadi racun kalau tubuhnya tidak sanggup lagi mengolah. Betul, sama seperti mobil tua. Tidak bisa dipaksa melaju di tanjakan curam. Lambung, ginjal, dan jantung lansia perlu makanan yang ringan, teratur, dan mudah dicerna. Bu Dokter, saya mulai paham sekarang. Bukan tentang jenis makanannya saja, tapi juga cara masak dan waktu makan. Tepat sekali. Dan ini yang sering dilupakan banyak orang. Contohnya, makan tumis kangkung malam hari itu kesalahan yang umum, padahal malam hari tubuh seharusnya dalam fase istirahat, bukan kerja keras. Jadi, kapan waktu terbaik makan sayuran berat seperti bayam atau daun singkong? Pagi atau siang. Dan jangan terlalu sering, lalu kombinasikan dengan sayur ringan seperti labu siam, brokoli, muda, atau bensis. Wah, saya jadi ingin ajak ibu saya ngobrol malam ini dan revisi menu mingguan. Itu langkah awal yang bagus. Dan jangan lupa pantau reaksi tubuh. Kalau habis makan tubuh terasa berat, buang air kecil jarang, atau perut kembung, itu sinyal bahwa kombinasi makanannya perlu diperbaiki. Bapak, Ibu,
Tadi kita sudah belajar bahwa kol, daun pepaya, dan rebung bukan musuh. Tapi mereka harus diperlakukan dengan lembut dan penuh pengertian. Seperti merawat tanaman tua harus sabar dan hati-hati. Benar. Mas, dan yang terpenting dengarkan tubuh Anda sendiri, karena tubuh selalu memberi petunjuk kecil jauh sebelum penyakit muncul besar-besaran. Setelah ini, kita akan masuk ke bagian paling praktis, cara menyusun menu mingguan untuk lansia agar tetap sehat, tetap nikmat, dan pastinya tidak bikin jantung dan ginjal bekerja rodi. Bu Siti, saya yakin banyak Bapak Ibu yang sedang menonton sekarang berpikir, kalau begitu, saya harus makan apa dong? Apa ada panduan sederhana? Tentu ada. Mas Raka, dan justru saya ingin tekankan makan sehat itu tidak harus mahal, tidak harus rumit. Yang penting jenis sayurnya tepat, cara masaknya benar, dan waktunya pas. Wah, jadi bukan cuma soal sayurnya saja ya? Betul. Saya akan bagi jadi 3 waktu utama pagi, siang, dan malam. Mari kita mulai dari sarapan. Yes, saya suka bagian ini. Sarapan yang baik untuk lansia adalah yang ringan, hangat, dan tidak membebani lambung. Contohnya, Teh manis dan gorengan wanita, Dokter. Siti Setiati tersenyum tegas. Nah, itu contoh yang harus dihindari. Gorengan bikin lambung panas dan minyak bekasnya buruk untuk jantung. Lebih baik Bapak Ibu pilih sup bening labu siam dengan irisan jahe. Disajikan bersama tempe kukus atau tahu sutra. Wah, saya langsung kebayang aromanya. Apalagi kalau dikasih bawang putih sedikit. benar bumbu alami seperti jahe, bawang putih, dan kemangi sangat membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi gas. Lanjut ke makan siang nih, Bu. Biasanya waktunya paling berat. Dan memang tubuh paling aktif di siang hari, jadi kita bisa konsumsi sayur lebih beragam asal tetap perhatikan kombinasinya. Misalnya, tumis brokoli dan wortel dengan bawang putih. Ditambah tahu sutra dan sedikit nasi merah. Masih bisa enak tanpa pakai penyedap instan ya, Bu. Bisa gunakan air kaldu, rebusan tempe, atau daun bawang. Rasa gurih alami itu jauh lebih baik untuk ginjal dan jantung daripada kaldu bubuk tinggi natrium. Kalau makan malam, gimana Bu banyak orang tua yang masih makan berat jam 8 malam? Nah, ini kebiasaan yang harus segera diubah. Makan malam sebaiknya sebelum jam 7 malam dengan menu yang ringan, rendah garam, dan berkuah. Misalnya, sup sawi putih bening dengan potongan tahu dan sedikit bawang merah. Saya pernah coba itu. Bu, rasanya ringan banget, tapi tetap bikin kenyang. Dan jangan lupa, setelah makan malam, hindari langsung tidur, duduk santai dulu. Bisa ditutup dengan secangkir teh jahe hangat untuk membantu pencernaan. Bu Siti, saya penasaran, apa ada prinsip atau rumus yang bisa diingat mudah oleh Bapak Ibu di rumah? Tentu, saya selalu ajarkan prinsip 3 ringan ke pasien saya. Ringan garam jangan terlalu asin. Rasakan keaslian sayur. Ringan minyak jangan berlebihan menumis. Cukup mengkilap saja. Ringan kekentalan hindari santan kental. Pakai santan encer atau kaldu. Jadi bukan soal pantangan total, tapi tentang takaran dan keseimbangan. Tepat. Contohnya, kol dan kubis boleh dimakan. Asal dimasak ringan dan tidak dikombinasi dengan makanan berlemak tinggi, rebung poli saya. Asal direbus benar dan disajikan dalam porsi kecil. Bu, kalau saya mau bantu orang tua saya menyusun menu mingguan, apa tipsnya? Gunakan aturan 1:2. Kalau ada satu jenis sayur, berisiko seperti bayam atau daun singkong. Pastikan ada 2 jenis sayur ringan seperti sawi putih dan brokoli untuk menyeimbangkan. Wah, saya baru sadar pentingnya kombinasi.
Jadi bukan soal boleh atau tidak, tapi soal proporsi. Tepat sekali. Mas, dan satu hal lagi, jangan makan terlalu kenyang setelah jam 7 malam. Karena pada malam hari, tubuh masuk fase istirahat. Kalau terlalu penuh, lambung bekerja keras. Dan jantung ikut lelah. Bu, saya ingin semua penonton dengar ini baik-baik. Ternyata waktu makan itu sepenting jenis makanannya. Benar. Banyak pasien saya yang merasa lebih bugar hanya dengan mengatur jam makan dan porsi, tanpa perlu obat tambahan. Jadi Bapak Ibu, mari kita simpulkan sebentar. Pagi sup ringan plus tempe atau tahu, siang kombinasi sayur plus protein nabati, malam sup bening. Sebelum jam 7 dan tidak terlalu asin. Dan jangan lupa prinsip 3 ringan. Karena itulah kunci jantung tenang, ginjal ringan, dan tubuh tetap segar. Setelah ini, kita akan bahas satu hal yang sering diremehkan, tapi punya dampak besar kesalahan kecil saat memasak yang bisa merusak jantung dan pembuluh darah. Termasuk bahaya minyak bekas. Bu Siti, saya harus ngaku di rumah. Ibu saya sering pakai minyak bekas goreng untuk tumis. Katanya sayang kalau dibuang. Itu gimana? Bu wanita dokter, Siti Setia menatap tegas Mas Raka. Itu adalah kesalahan yang sangat sering terjadi. Dan justru karena terlalu sering, jadi terasa biasa. Padahal, minyak goreng bekas yang sudah dipanaskan berulang akan menghasilkan zat oksidan. Zat oksidan itu seperti apa? Bu, Zat oksidan merusak dinding pembuluh darah. Bayangkan pembuluh darah kita seperti selang air, kalau dindingnya mulai retak-retak. Air tidak bisa mengalir lancar. Begitu juga darah, dan inilah yang membuat jantung harus memompa lebih keras. saya jadi ngeri. Bu, jadi minyak bekas itu bisa menyebabkan tekanan darah naik. Betul, bahkan bisa memicu penyumbatan pembuluh darah dalam jangka panjang, terutama jika digabung dengan makanan yang terlalu asin atau tinggi lemak. Kalau begitu, makanan seperti opor ayam, gulai, atau sambal goreng kentang. Itu semua tidak dilarang, tapi tidak cocok untuk dikonsumsi rutin oleh lansia. Apalagi jika pakai santan kental dan minyak yang sama berulang kali. Wah, saya jadi ingat. Tetangga saya di Surabaya, usia 70 tahun, setiap malam makan tumis kangkung dengan ikan asin. Katanya, nasi jadi lahap, tapi belakangan dia sering sesak dan kakinya bengkak. Saya tidak heran, karena kombinasi kangkung plus ikan asin itu tinggi natrium, ditambah minyak bekas. Tubuh jadi menahan cairan, dan ginjal dipaksa kerja keras buang garamnya. Itulah yang menyebabkan retensi cairan, kaki bengkak, dan tubuh terasa berat. Jadi apa solusinya Bu? Kita kan tidak bisa larang total makanan favorit mereka? Solusinya adalah modifikasi. Misalnya, ganti tumis kangkung dengan sayur bening labu siam. Ditambah jahe dan bawang putih. Bukan hanya segar, tapi juga ringan untuk ginjal. Dan minyaknya? Gunakan minyak baru secukupnya saja. Jangan menumis terlalu lama. Biarkan sayuran hanya berkilau sedikit, tidak berminyak. Bu Siti, banyak orang tua, saya lihat suka rasa gurih, kalau tanpa santan kental dan kaldu bubuk, rasanya jadi hambar katanya. Saya sering dengar itu. Tapi saya bilang begini, kita pikir yang gurih itu nikmat. Tapi tubuh kita merintih diam-diam. Karena yang mereka anggap hambar itu justru penyelamat ginjal dan jantung. Wah, kalimatnya bikin saya terdiam. Bu, Coba pakai santan encer. Tambahkan jahe segar atau daun salam dan sedikit air jeruk nipis. Itu semua bisa memberi rasa gurih yang ringan, tapi tidak membebani organ.
Saya jadi semangat untuk bantu ibu saya ubah resep keluarga. Tapi, pasti butuh waktu ya, Bu. Betul, tidak bisa semua berubah dalam semalam. Tapi kalau dilakukan perlahan dan konsisten, tubuh akan merespons. Banyak pasien saya yang bilang setelah 2 minggu makan lebih ringan, badan jadi enteng, tidur lebih nyenyak. Dan yang paling penting, mereka jadi tidak ketergantungan obat ya. Bah, Tepat sekali. Saya selalu bilang, obat terbaik untuk lansia bukan di apotek, tapi di dapur yang bijak. Bapak Ibu, kalau Anda pernah mengalami sepatu terasa sempit sore hari, perut terasa penuh malam hari, atau sering buang air kecil di malam itu mungkin bukan karena usia, tapi karena pola makan Anda. Dan itu bisa diperbaiki, bukan dengan beli vitamin mahal, tapi cukup dengan hindari minyak bekas, kurangi garam dan santan kental, gunakan bumbu alami, dengarkan sinyal tubuh. Saya yakin setelah menonton bagian ini, banyak yang mulai berpikir ulang tentang cara masak sehari-hari. Dan itu hal yang sangat saya harapkan karena perubahan besar dimulai dari 1 sendok pertama yang bijak. Setelah ini, kita akan bahas bagaimana cara memantau reaksi tubuh terhadap makanan dengan cara sederhana. Hanya butuh buku kecil dan waktu 5 menit sehari, dan hasilnya bisa menyelamatkan masa tua Anda. Bu Siti, tadi Ibu sempat sebut soal mendengarkan sinyal tubuh. Bisa dijelaskan lebih dalam? Tentu, Mas Raka, tubuh manusia, terutama di usia senja itu, sangat cerdas. Ia selalu memberi peringatan kecil, bahkan sebelum penyakit muncul besar-besaran. Seperti apa contohnya? Misalnya, kaki mulai sedikit bengkak di sore hari, jantung berdebar setelah naik beberapa anak tangga, perut terasa kembung lama setelah makan, buang air kecil terlalu sering di malam hari. Itu semua bukan sekadar karena usia, tapi tanda bahwa ada yang perlu dikoreksi dalam pola makan. Dan Bapak Ibu bisa tahu penyebabnya hanya dengan menulis. Betul sekali. Saya sering sarankan pasien saya siapkan buku kecil atau catatan di HP. Dan setiap malam sebelum tidur, jawab 3 pertanyaan. 1. Sayur apa saja yang saya makan hari ini? 2. Bagaimana perasaan tubuh sore dan malam ini? 3. Apakah tidur nyenyak atau terganggu? Wah, kayak jurnal pribadi ya, Bu? Betul, tapi ini bukan sekadar jurnal. Ini adalah dialog antara tubuh dan pikiran. Setelah 1 minggu mencatat, Anda akan mulai melihat pola. Setiap habis makan bayam, saya susah buang air kecil. Kalau malam, makan kol mentah, saya tidak bisa tidur nyenyak. Kalau pagi makan labu siam, perut terasa enteng seharian. Dan dari situ, kita bisa mulai mengurangi yang tidak cocok. Tepat sekali. Kita tidak butuh alat canggih, cukup peka terhadap reaksi tubuh. Karena tubuh itu ibarat sahabat setia. Ia selalu memberi sinyal. Masalahnya, kita sering terlalu sibuk atau terlalu keras kepala untuk mendengar. Saya jadi merasa makan itu seperti berdialog. Wanita dokter. Siti Setiati tersenyum hangat. Saya suka kalimat itu. Setiap suapan adalah percakapan dengan tubuh. Apakah tubuh merasa nyaman atau terpaksa bekerja keras? Bu Siti, saya jadi ingin ajak penonton untuk mulai dari malam ini. Bapak Ibu, coba siapkan 1 buku kecil di meja makan atau di samping tempat tidur. Mulailah catat. Hari ini saya makan apa? Badan saya rasanya bagaimana? Dan jangan malu untuk menulis. Hari ini saya salah pilih menu, karena dari kesalahan itulah kita belajar. Apa yang terjadi setelah 1 minggu mencatat? Bapak Ibu akan tahu dengan sendirinya makanan apa yang bikin tubuh terasa berat, kombinasi mana yang menyebabkan kembung atau jantung berdebar, waktu makan mana yang bikin tidur terganggu,
Dan yang paling penting, Bapak Ibu akan mulai merasa punya kendali atas tubuh sendiri. Wah, itu powerful banget ya, Bu. Selama ini banyak yang merasa pasrah karena udah tua. Tapi ternyata kita masih bisa pegang kendali. Betul, usia boleh bertambah, tapi kontrol tetap bisa kita miliki. Dan langkah kecil seperti menulis ini bisa jadi pembeda besar dalam hidup seseorang. Saya ingat pasien ibu di Medan yang ibu ceritakan di awal yang rutin makan bayam, tapi akhirnya pegal dan jarang buang air kecil. Ya, dan setelah ia mulai mencatat dan mengganti bayam dengan brokoli, tubuhnya mulai membaik. Itu bukan karena obat, tapi karena perhatian terhadap tubuh sendiri. Dan hanya dalam 2 minggu, beliau merasa lebih ringan dan tidur lebih nyenyak. Itulah kekuatan dari perubahan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Jadi Bapak Ibu, mulai malam ini, ajak tubuh Anda bicara, dengarkan keluhannya. Jangan tunggu sampai sakit. Baru sadar, karena tubuh selalu memberitahu dengan lembut. Dan saya percaya, setiap orang punya kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri. Asal mau meluangkan 5 menit setiap hari untuk mendengarkan. Setelah ini, Bu Siti akan berbagi tips terakhir bagaimana mengenali makanan yang cocok dengan penyakit tertentu, seperti asam urat, tekanan darah tinggi, atau ginjal lemah. Ini akan jadi panduan emas untuk para lansia. Bu Siti, di bagian terakhir ini, saya ingin minta Ibu berbagi satu hal penting. Bagaimana cara kita memilih makanan yang sesuai dengan penyakit yang sudah dimiliki? Pertanyaan yang sangat bagus. Mas, Raka, karena faktanya, sebagian besar lansia di Indonesia sudah hidup dengan 1 atau 2 penyakit kronis. Tekanan darah tinggi, diabetes, asam urat. Dan penyakit ginjal, keempat ini sangat umum, tapi kabar baiknya makanan bisa jadi alat bantu penyembuhan. Asalkan kita tahu apa yang cocok. Mari mulai dari tekanan darah tinggi dulu. Bu, apa yang harus diperhatikan? Untuk penderita tekanan darah tinggi, hindari makanan asin, termasuk bumbu instan dan sambal botol, sayur yang disarankan sawi putih, brokoli muda, buncis muda. Minuman air kelapa muda segar sangat membantu menurunkan tekanan darah karena tinggi kalium. Air kelapa banyak yang pikir itu cuma buat menyegarkan. Wanita dokter, Siti Setiati tersenyum. Itu kesalahpahaman yang umum. Air kelapa adalah obat alami untuk tekanan darah. Asal diminum tanpa gula dan tidak berlebihan. Kalau diabetes, gimana Bu? Untuk diabetes, hindari sayur bersantan kental dan tinggi minyak, fokus pada sayuran berserat tinggi dan rendah indeks glikemik seperti labu siam, pare, dan daun kelor. Tempe kukus adalah pilihan protein yang sangat baik karena tidak meningkatkan gula darah secara tajam. Wah, tempe benar-benar pahlawan ya Bu. Murah, merek kiat, tapi manfaatnya luar biasa. Betul, kita pikir tempe hanya makanan biasa, padahal ini bisa menjaga gula darah tetap stabil. Kalau penderita asam urat, Harus hati-hati dengan makanan tinggi purin, kurangi bayam, daun singkong, jeroan, dan ikan teri. Pilih protein nabati hasil fermentasi seperti tempe, bukan tahu goreng, perbanyak air putih hangat, dan sayur berkuah bening. dan terakhir, penyakit ginjal. Untuk penderita ginjal lemah, hindari sayur tinggi oksalat dan purin seperti bayam. Daun singkong, rebung, kurangi santan dan garam. Prioritaskan sayuran rebus ringan dan makan dalam porsi kecil. Tapi sering, Jadi kuncinya satu, pahami kondisi tubuh. Lalu sesuaikan makanan. Jangan pakai menu semua orang karena tubuh kita tidak sama. betul, Mas,
Dan ingat, kesehatan bukan datang dari makanan sempurna, tapi dari makanan yang cocok. Bu Siti, sebelum kita tutup, saya ingin minta satu pesan terakhir. Kalau Ibu bicara langsung ke jutaan lansia Indonesia malam ini, apa yang ingin Ibu sampaikan wanita dokter? Siti Setiati lembut namun tegas Bapak. Ibu, tubuh Anda telah bekerja setia selama puluhan tahun. Sekarang saatnya Anda memberi hadiah terbaik perhatian, kelembutan, dan kesabaran dalam setiap suapan. Jangan buru-buru, jangan ikuti orang lain. Dengarkan tubuh Anda. 1 sendok sayur bening, 1 cangkir air hangat, 1 senyuman. Itulah cara merawat jantung dan ginjal Anda. Setiap hari, saya merasa talkshow hari ini bukan hanya soal makanan, tapi soal cara hidup yang penuh kasih. Karena memang begitu. Di usia senior, yang kita butuhkan bukan kecepatan, tapi ketepatan dan ketenangan. Terima kasih banyak Bu Siti. Bapak, Ibu, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik suka, bagikan ke keluarga, dan tulis komentar, nama kota, usia, sayur, apa yang ingin Anda sesuaikan minggu ini. Komentar Anda mungkin jadi inspirasi bagi ribuan lansia lainnya di seluruh Indonesia. Dan sampai jumpa minggu depan. Kita akan bahas cara minum air di pagi hari agar ginjal sehat dan tidur nyenyak di usia 60 tahun ke atas. Karena ternyata, waktu minum itu sepenting jumlahnya. Salam sehat selalu dari kami berdua. Dan ingat, tubuh adalah sahabat paling setia, rawatlah ia, maka ia akan merawatmu kembali